Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rekaman kita yang kemarin kita telah membahas sampai kita pada marhalah yang ke-13 ya, yaitu marhalah al-hisabu bainal wuhush. Kita telah menjelaskan juga bahwa para binatang juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya para binatang itu berakhir dengan menjadi tanah. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan, akan berfirman kepada para hewan, kuni turabah, jadilah kalian menjadi tanah. Kemudian marhalah yang berikutnya yuksa al-mu'minun. Orang-orang mukmin ya, akan diberi pakaian. Akan ada malaikat yang berseru, ustur hadza wa hadza, beri pakaian ini, tutup auratnya ini dan itu ya. Dan tentu para nabi telah diberikan pakaian terlebih dahulu. Para nabi dimuliakan terlebih dahulu ya. Dan yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya yang pertama nanti diberikan pakaian di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, Hajar mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam diberikan pakaian dikarenakan Ibrahim alaihissalam orang yang pertama dilemparkan ke dalam api dalam keadaan uryanan ya. Ibrahim dilemparkan ke dalam api dalam keadaan terlanjang ketika dia masih hidup ya. Kisah yang masyhur. Imam Ibnu Hajar kelihatannya menukil pendapat-pendapat ya, bahwa mungkin saja Ibrahim alaihissalam diberikan pakaian lebih dahulu karena dia orang pertama yang dilemparkan ke dalam api dalam keadaan terlanjang di jalan Allah Subhanahu karena dakwah. Namun Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fath itu menjelaskan bahwa pendapat yang demikian ini tidak serta-merta menjadi kemutlakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu ya. Bukan, tetapi tetap lebih tinggi derajat dan fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, Nabi Ibrahim diberikan pakaian dari surga. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan pakaian dari surga, yang mana pakaian itu tidak diberikan oleh selainnya. Marhalah yang berikutnya adalah kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang mana dijelaskan bahwa di pada masyhar nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi pada masyhar. Bagaimana kedatangannya kita tidak bisa mengetahui, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya. Tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala datang ke hari kiamat, hal ini telah kita jelaskan dalam pembahasan akidah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid, bahwa hal-hal seperti kedatangan Allah Subhanahu wa taala ini sifatul fi'liyah. Sifatul fi'liyah ini tidak bisa kita membagaimanakan. Bagaimana tidak bisa dipikirkan seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, apa yang Ia kehendaki. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana cara Allah berbuat.
bagaimana cara Allah pindah dari sini ke sana, cara Allah menggenggam bumi, bagaimana cara Allah meletakkan kakinya di neraka, sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, sehingga neraka tidak minta lagi tambahan, merasa cukup. Bagaimana cara Allah pun datang dari kepada masyhad, bagaimana kita tidak bisa membayangkan hal itu secara pasti. Dalam tafsir At-Tabari, di sana Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan perkataan Ibnu Abbas, tentu dengan sanadnya, tapi saya langsung kepada Ibnu Abbasnya, bahwa para malaikat akan berdiri berbaris-baris, ya, mulai dari langit pertama, ya, sampai langit ketujuh. Mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, bahkan dari langit pertama sampai ke arsy. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, di sana dijelaskan penjelasan yang cukup panjang. Kami hanya bawakan singkat-singkatnya, ya, bahwa ketika langit pertama dibuka, langit kedua terbuka, langit ketiga terbuka, sampai ke langit ketujuh, malaikat sudah berdiri bersaf-saf. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, bahwa malaikat berdiri bersaf-saf mulai dari langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, dari mahsyar sampai ke langit ketujuh. Langit pertama, para malaikatnya, penghuninya itu lebih banyak daripada jin dan manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangkan itu. Langit kedua jumlahnya jauh lebih banyak daripada langit pertama. Langit ketiga jumlah malaikatnya jauh lebih banyak daripada jumlah malaikat yang ada di langit kedua, dan begitu seterusnya hingga ke langit ketujuh. Nah, kenapa kami katakan bahwa malaikat berdiri bersaf-saf mulai dari mahsyar sampai ke arsy? Karena dalam hadis Ibnu Abbas itu yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di sana dikatakan bahwa manusia, ya, sempat bertanya kepada para malaikat. Manusia yang ada di mahsyar bertanya kepada malaikat yang berbaris-baris, apakah di antara kalian di atas sana sudah ada Allah Subhanahu wa taala yang datang? Para malaikat mengatakan belum, tapi Allah pasti akan datang. Kemudian setelah itu akan ada seruan, idhabu ila dhillillah, idhabu ila dhillillah, pergilah kepada perlindungan Allah, pergilah kepada lindungan Allah. Maka di situ mereka-mereka yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah yang dimuat dalam Sahihain, ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Mereka kemudian akan keluar dengan jumlah yang besar, aqwamun aqwam, akan keluar kelompok demi kelompok yang sangat besar menuju naungan Allah Subhanahu wa taala, menuju naungan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath, ketika menjelaskan hadis ini, di sana Imam Ibnu Hajar menjelaskan dengan penjelasan yang cukup panjang bahwa jumlah 7 golongan ini bukan batasan, ya, bukan batasan. Karena Imam Ibnu Hajar kemudian mengumpulkan bahwa ternyata ada juga yang lain yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 7 bukan batasan, ya, 7 bukan batasan. Ada mutabaah hadis-hadis yang serupa yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan beliau katakan bahwa maksud daripada lindungan dalam hadis ini adalah lindungan di bawah arsy, lindungan arsy. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan terbuka pintu-pintu langit sampai ke langit ketujuh, tentu sampai di arsy, idhabu ila dhillillah, idhabu ila dhillillah, maka mereka-mereka yang mendapat naungan ini, yang berhak mendapat naungan, diantaranya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, di mana diantaranya penguasa yang adil, diantaranya pemuda yang atau mereka yang terpaut hatinya dengan masjid, yang diriwayatkan oleh Sahihain. Silakan dibaca bahwa mereka semua akan keluar, aqwamun aqwam, keluar. Kita melihat mereka keluar berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara mereka. Keluar mereka dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, menuju di bawah naungan arsy.
Nah, mereka inilah kemudian yang dikatakan fayamurru alaihim fitratul khamsina alfis sanah allati hiya yaumul mahsyar qasolati dhuhri aw salatil asr. Mereka inilah kemudian yang melewati hari-hari di mahsyar yang kita tahu 50.000 tahun di mahsyar. Mereka ini hanya melewati seperti salat zuhur atau salat asar saja. Adapun yang lainnya yang tidak mendapat perlindungan ya dari orang-orang kafir, orang-orang yang meninggal belum sempat bertobat, mereka melewati mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun. Marhalah berikutnya adalah marhalah syafa'ah. Marhalah asy-syafa'ah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka ya, manusia berdiri dalam jangka waktu yang begitu lama, 50.000 tahun, bukan waktu yang sedikit. Nah, kalau kita baca dalam Bukhari dan Muslim Sahihain, hadis riwayat beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Anas ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in, itu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan kepada mereka kisah yang nyata, kisah yang benar, bahwa nanti di pada mahsyar ya, manusia itu saking lamanya berdiri di pada mahsyar, sudah terlalu lama. Mereka ingin segera ditegakkan ini hisab, supaya ya entah mau ke neraka atau mau kemana, yang penting hisab selesai. Makanya mereka mendatangi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka datangi adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya manusia, sebagai nabi pertama, nabi dan rasul yang pertama.